malam sahabat-sahabati yang ada di seluruh dunia. Kembali lagi di Sunan Ampel Podcast. Ini Sunan Ampel Podcast milik dari PMII Komisariat Sunan Ampel UIN Malang. Nah, yang pada malam ini kembali lagi nih bersama saya yang tentunya malam ini diamanai menjadi host podcast. Perkenalkan dulu, nama saya Feren Maubi. Saya pengurus juga dari Komisariat Sunan Ampel Malang. Nah, malam ini kita kedatangan narasumber yang dimana narasumber ini juga menjadi salah satu mahasiswa dan mahasiswi pilihan tentunya. Karena beliau selain saya nggak tahu ya, tapi pasti memiliki prestasi lah di fakultasnya atau di prodinya. Beliau juga menjadi seorang ketua organisasi, hebat bukan sih, ketua rayon lebih tepatnya ya. Ini langsung aja deh kenalan sendiri. Saya juga belum kenal by the way ya. Oke, halo selamat malam Buko, Pak Yon. Ya Allah, lihat kamera dulu dong. Cerah sekali, bener-bener Masya Allah, cantik, ganteng, pas ya. Nanti boleh lah ya, kalau mau minta nomor teleponnya bisa datang ke Win aja lah, datang ke Win sendiri. Oke, monggo silakan perkenalan dulu Pak Yon dulu deh. Ada kamera Pak Yon. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Naufal, dipanggil Naufal. Saya sebagai ketua rayon di rayon PMII di rayon Penyelamat Ja'far Saifuddin. Saya jurusannya farmasi angkatan 2020. Farmasi Angkatan 2020. Okay. Pak Yon Naufal, Iya. ya. Asalnya Pasuruan. Pasuruan. Oke, berarti deket-deket Malang sini aja Dekat ya. sini aja, 1 jam. Iya. PP berarti kuliahnya? Enggak PP. Di rayon. Jauh ya kalau PP. Oke, lanjut Bu Kop. Ini kameranya yang ini apa yang ini nih? Aduh, saya juga bingung yang itu aja deh. Yang depan aja deh. Iya. Apa yang ini? Gini juga boleh, gini. Oke, yang ini deh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reza Maulinda Nur Cahya Brilianti. Panjang ya, tapi panggilannya Bian aja gitu. Saya dari Farmasi angkatan 2020 sama kayak Pak Yon juga. Saya berasal dari Banyuwangi. Bu Kop Bian dari Banyuwangi dan Pak Yon Naufal dari Pasuruan. Ini ada deki nih, berarti artinya tandanya manis ya. Tapi memang kedua pemimpin kita memang menjadi idola ya, mau di di PMII maupun di fakultasnya. Ya sopes rek sing enggak ngelirik wong ganteng sama wong cantik ya. Oke. Pak Yon, Bu Kop sehat? Alhamdulillah sehat. Keparan gimana? Sehat? Ya, alhamdulillah saya sangat sehat. Sudah pelonggar habis sidang. Alhamdulillah. Rasanya ya. Semoga cepat nyusul buka. Amin. Oke, ini berdua ke sini. Ada teman juga di belakang. Di belakang ya. Iya. Berarti enggak boncengan ya? Enggak, Enggak, kebetulan boncengan sendiri. berangkatnya beda. Iya beda, nggak bareng. Oh, Tadi gitu. dari habis keluar sama temen, terus bukupnya berangkat sendirian. Tapi Gitu. nanti pulangnya tetap bareng. Iya. Bu Kop Bian di mana sih kosnya jauh ya? Mestinya kan kalau farmasi di kampus di gedung 3, kampus Iya, 3. kampus 3. Kampus 3. Jadi kampus 3 tuh di mana sih? Kampus 3 itu Alamatnya deket-deket mana deh? Kalau pakai alamat itu ikutnya Batu, tapi kalau jalannya kan lewat Dau, Sumber Sekar. Jadi kalau dari arah Kopian Dermo yang sahabat-sahabat tahu itu nanti masih ke atas terus. Iya. Nanti di situ ada lurus, ada pertigaan. Kalau arah ke kanan itu biasanya ke tembusan mau ke Batu, itu masih lurus ke atas. Jadi kampusnya itu di pedalaman gitu, Di atas gunung. pedalaman ya, tapi asri, sangat asri Asri. sekali gitu loh. Iya. Soalnya gunung. Gunung. Berarti jauh kosnya Bu Bian juga jauh ya? Deket sih. Dekat. Kebetulan sama-sama kontrak, tapi beda. Oh, kontrak. Maksudnya, Iya. Tahu. saya kontrak. Bahaya kalau satu kontrakan Iya. ya. Kebetulan saya kontraknya di Dau juga, di bawah kampus, turun ke bawah gitu. Oke. Kalau nih berarti udah apa ya yang kita tahu dari fakultas FKIK ya Iya, maksudnya ya FKIK. farmasi ya, FKIK Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kedokteran. Ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan, mohon maaf, ilmu kesehatan maksudnya. Itu ada berapa prodi? Kalau S1-nya itu ada 2 prodi, yaitu prodi sarjana farmasi sama pendidikan dokter.
dan alhamdulillah keduanya udah punya profesinya semua. Jadi ada yang tingkat profesi itu profesi dokter sama profesi apotekernya gitu. Oh iya, berarti 2 prodi, S1, S1-nya, terus ada profesinya juga udah jadi ya. Jadi totalnya ada 4. Ada 4. Oke. Kalau ini saya juga punya sih temen saya juga sangat akrab dengan Bukop Ain. Ya, Bukop Ain yang sangat cantik. Bukop Ain jangan lupa nonton ini ya. Ya udah, alhamdulillah Bukop Ain udah lulus. Iya, udah boyong, sedih sayang. Iya. Itu saya melihatnya nih dari mahasiswa-mahasiswi FKIK yang mereka tuh juga apa ya, selain antusias dalam bidang akademik, juga antusias dalam bidang organisasi juga. Itu saya ngebayanginnya, waduh hebat banget sih gitu loh. Secara gimana ya, saya mikirnya pasti banyak praktek ya, banyak praktek, banyak tugas-tugas. Biasanya entah berapa lembar, entah disuruh penelitian apa gitu kan di lab-lab dan lain sebagainya. Itu kira-kira gimana sih untuk menghilangkan pikiran-pikiran kalau enggak deh nanti terbengkalai tugas-tugasku kalau aku ikut organisasi, padahal dia pengen banget gitu loh. Secara kita melihat dari sisi positif ketika kita ikut organisasi gitu ya, pasti kita juga ingin membangun relasi yang luas gitu kan ya. Benar. Membangun relasi yang luas, terus kita juga belajar untuk bersosialisasi, belajar untuk berpikir lebih luas lagi. Itu gimana sih Pak Yon Bukop ini biar teman-teman juga dapat hidayah nih, jangan takut gitu. Kita kan di FKIK itu per tahunnya mahasiswanya terbatas. Jadi kadang kedokteran itu yang diterima cuma 50, terus farmasi cuma 150 kayak gitu. Tapi pilihan berarti. Iya. Tapi berjalannya waktu pasti ada penambahan kuota kan. Tapi kalau misalkan dibanding dengan fakultas lain yang ada yang 7 sampai 8 jurusan kan kita sedikit banget gitu kan orang-orangnya. Jadi kalau organisasi itu ya sebenarnya orangnya sebenarnya itu aja gitu. Jadi terlihat gitu, dia ikut organisasi ini juga gitu. Kalau untuk bagi waktu sebenarnya tergantung orangnya masing-masing Bukop. Karena kan ada yang orang aktivis banget, ada yang setengah-setengah, ada yang bahkan aku kupu-kupu aja deh, kuliah pulang gitu. Tapi sebenarnya nggak ada masalah, entah itu kuliah pulang atau kuliah rapat sebenarnya sama aja. Kalau kita nganggapnya di FKIK ya semuanya sama rata gitu. Tapi untuk bagi waktu kita sebenarnya ya menyesuaikan aja sih ya Pak Yan ya. Biasanya kan karena memang terbiasa berorganisasi atau berkegiatan ya kita sebenarnya organisasinya dibawa enjoy aja gitu. Jadi nggak ada tekanan tugasnya terbengkalai atau apa gitu, nggak. Bahkan malah tugasnya itu biasanya ngerjainnya bareng-bareng. Karena punya teman organisasi biasanya ayo kita ngerjain bareng gitu aja gitu, biasanya. Berarti emang tergantung niat ya pemirsa, tergantung niat. Kalau kita memang niatnya aku mau fokus kuliah juga, tapi aku juga pengen menjadi mahasiswa yang nggak kuper gitu ya, nggak cuma kupu-kupu gitu. Gitu kalau dari Pak Yun nih. Tadi benar udah disampaikan sama Bukop. Memang ada stigma kan bahwasanya kita kalau kuliah ikut organisasi nanti terbengkalai gitu ya. Itu kan kembali lagi ke orangnya gimana kita bisa memanage waktu dengan baik gitu. Toh nanti kita ketika nanti ikut PMI juga kita diajarin bagaimana manajemen waktu yang baik begitu. Jadi saya melihatnya teman-teman yang ikut organisasi sama cuma ikut yang nggak ikut organisasi hasilnya sama saja gitu di bidang akademiknya, nggak ada perbedaan yang signifikan gitu. Setuju. Iya. Dan juga beberapa dari angkatan kita juga orang yang ikut organisasi itu bisa lebih unggul daripada teman-teman yang nggak ikut organisasi begitu sih Bukop. Iya. Berarti teman-teman nih kalau merasa benar-benar tugasnya beban sekali ya banyak, berarti bisa dikerjakan bareng tuh. Bisa dikerjakan bareng. Terus juga saya setuju sih sama statement Pak Yon yang antara mahasiswa yang kupu-kupu sama ikut organisasi itu sama aja. Itu saya setuju banget gitu loh, setuju banget. Banyak juga di fakultas saya juga banyak seperti itu. Terus kalau kalau Pak Yun sama Bukop sendiri punya cara nggak sih buat menarik teman-teman gitu ya. Apa sih yang menarik gitu? Apa yang menarik di
PMII Ja'far Saifuddin ya? Iya. Ja'far Saifuddin. Terus kenapa sih namanya Ja'far Saifuddin tuh, filosofinya apa tuh pakai nama itu tuh? Oke. Jadi gini Bu, kita mau kenal dulu ya. Jadi nama rayon kita itu namanya Rayon Harusnya Penyelamat. dari awal ya pemirsa. Iya. Maaf. Nggak apa tadi itu ya. Jadi namanya itu Rayon Penyelamat Ja'far Saifuddin gitu. Nah, namanya Ja'far Saifuddin itu diambil dari namanya dokter Fahmi Ja'far Saifuddin. Beliau itu salah satu dokter juga, orang akademisi, juga orang aktif di bidang organisasi. Itu rumahnya di Jakarta. Jadi kita kenapa mengambil nama itu, biar jadi motivasi buat teman-teman. Jadi ada tokoh yang orangnya juga aktivis, juga akademisi. Jadi itu jadi apa ya, tolak ukur orang yang akademisi dan orang yang ikut organisasi itu hasilnya juga sama aja, juga bisa baik gitu. Itu sih. Gitu. Berarti memang diambil dari tokoh yang aktivis Iya. terus akademik juga Oke, gitu ya. iya. Kebetulan dia juga dokter Dokter, iya. juga itu. Juga, Itu buat teman-teman juga bisa jadi motivasi loh ya, Iya. buat para adik-adik atau sahabat-sahabat yang di luar gitu. Kalau organisasi itu nggak menghambat kok. Asal kita niatnya kita gimana Iya, aja iya. gitu. Kalau niatnya kita aku mau organisasi tok wes engko kuliah engko wae, jangan. UKT itu nggak murah loh ya, apalagi FKIK. Iya, Tuh gitu. benar tuh. Terus ada tambahan nggak nih dari Bu Kopdian nih? Udah dijelaskan sama Pak Yan sih, bahwa kalau untuk namanya filosofi ya diambil dari Dr. Fahmi tadi. Kalau kita kan FKIK baru berdiri baru banget gitu kan. Baru banget. 2016. Oh 2016 Ya, catat. dibanding dengan fakultas lain itu kita baru 2016 baru berdiri. Kalau farmasi sendiri kan 2013 kan. sudah ada. Tapi awalnya ikut fakultas Saintek, terus waktu ada FKIK di 2016 Jadi jurusan farmasi ikut ke FKIK-nya iya, gitu. iya. Jadi ya Rayon ini berdiri ya baru banget gitu. Iya. Baru sekitar 5-6 tahunan ya. Iya, 6 tahunan. Rayon muda. Iya, rayon muda. Iya, dan perlu diketahui juga buka rayon kami ini salah satu juga rayon yang rayon kesehatan yang ada di Jawa Timur kalau nggak salah. Jadi masih minim rayon kesehatan gitu. Jadi teman-teman yang jurusannya anak kesehatan itu jarang, apalagi sekelas UB itu meskipun mereka nggak ada untuk rayon yang itu khusus fakultas kesehatan begitu. Nah ini yang menjadi menarik nih buat sahabat-sahabat yang bingung. Aku mau ini daftar yang kesehatan tapi yang ada rayonnya. Jangan lupa daftarnya di UIN Malang, kesehatan UIN Malang. Aduh promosi sedikit tapi tidak apa-apa. Oke. Ini menarik banget nih, menarik banget. Berarti baru. Kira-kira yang mencetuskan nama itu siapa tuh? Jadi Apa waktu itu ada rapat atau bagaimana? jadi dulu kan yang ada dulu jurusan kan farmasi. Dulu kan yang udah dijelasin sama Bukop, dulu kan ikut dari Fakultas Saintek gitu waktu 2013 gitu. Terus adanya FKIK kan 2016. Ketika adanya FKIK itu teman-teman PMII yang yang dulu ikut Galileo, nah itu kan karena kampusnya juga pindah gitu, jadi menjauh. Di situ punya keinginan untuk membangun rayon kesehatan sendiri gitu, dengan kesehatan sendiri. Habis itu waktu dulu itu sebelum dibuat mas-mas dulu itu konsultasi terlebih dahulu kepada senior-senior yang ada. Terus juga ada senior dulu namanya Mas Fauzan Alfas, itu salah satu mantan ketua cabang Kota PMI Kota Malang itu konsultasi gimana Mas itu. Habis itu Mas Fauzan Alfas bilang ke Pak Rektor untuk dikasih lahan teman-teman dari teman-teman mahasiswa PMI ini dibuat rayon sendiri namanya rayon kesehatan gitu. Ketika 2016 membuat tim namanya Karteker, mohon maaf. Karteker itu untuk mencetus sebuah rayon baru. Jadi 2016 itu masih proses administrasi dan sebagainya. Dan waktu 2017 ketua tim Kartekernya itu namanya Mas Ubaid angkatan farmasi angkatan 2013 ya, angkatan pertama dari farmasi. Itu ketua tim Kartekernya. Di situ juga ketika tim Karteker itu udah dibuat, di situ juga RTR pertama, di situ pembuatan rayon pertama, dan ketua Kartekernya itu kebetulan langsung jadi ketua rayon pertama kok gitu. Sejarahnya begitu sih. Jadi agak susah juga buat rayon baru ketika pertama itu udah di-ACC oleh cabang. Itu di komisariat masih dipersulit karena kan dulu ada 6 rayon, ketika ada 7 rayon kan masih pemekarannya juga cukup sulit perizinannya dan lain sebagainya. Habis itu ya alhamdulillah 2017
terbentuklah rayon ini gitu. Rayon Iya. Jafar. Lika-likunya seperti itu Iya, berarti ya. masih sulit, Tapi ya. memang pengadministrasian untuk mencetuskan nama juga susah Iya, ya. Kalau susah, saya dengar iya, dari gitu. ini, saya baru tahu. Jujur saya baru tahu gitu cara pengadministrasian Iya. rayon ini dan lain sebagainya. Terlebih katanya sedikit ya, apa? Masih sedikit lah ya. Iya. Mahasiswa-mahasiswi dari FKIK Iya. gitu ya. Tapi keren banget sih, udah keren banget gitu. Ini terus kira-kira ada struggle-nya nggak sih Kak? Biasanya ya ada apa benturan gitu, entah sama dosen, entah sama teman yang lain, tuh kan pasti ada struggle-nya gitu ya, Iya. benturan gitu. Ini kira-kira dari Pak Yon sama Bukop nyemangatin kader-kadernya itu gimana sih? Atau meyakinkan nggak apa-apa, kita loh, kita punya apa ya, kita punya kekuatan loh, kita ada positifnya juga kok gitu. Ini gimana tuh cara penguatannya? Apa yang selalu di wis to gak apa-apa. Biasanya kalau Bukop gitu ya, gak Iya. apa-apa Dek, gak apa-apa gitu. Kalau Pak Yon biasanya lebih gini. Gimana? Ini sebenarnya sama-sama gini. Iya ya. Iya, kalau saya sama-sama tegas ya. berjuang gitu. Karena kan kalau di kampus tuh kan apalagi kita bersosialisasi ya, Bu. Maksudnya banyak orang juga kan di lingkungan FKIK, nggak cuma di fakultas kita aja gitu. Pasti fakultas lain juga bermacam-macam orang, bermacam-macam sifat, bermacam-macam karakter juga. Penyesuaian antara satu orang dengan orang lain itu kan pasti susah gitu. Apalagi kan dengan dosen ataupun dengan beliau-beliau yang Yang mungkin nggak Iya. backgroundnya nggak sama kayak kita nggak ya. sama dengan kita, bukan PMII misalkan Iya. atau pergerakan yang lain gitu. Jadi ya kalau misalkan memang ada bentrok, kalau di FKK sendiri sepertinya jarang ya Pak? Jarang. Ya, kayak jarang keras antar dosen ataupun dengan mahasiswa gitu karena Berarti ngalir aja lah ya. Ngalir Ya itu aja. nggak masalah gitu loh, gitu ya. Kebetulan Bukop dari dosen-dosen kita juga ada yang backgroundnya dari kita juga, dari PMI juga gitu. Itu sih. Gitu. Terus juga nanti kita kan biasanya mahasiswa yang kedokteran, yang farmasi juga kesehatan tuh terkenal yang ambis gitu ya, fokus kuliah terus nggak sosialnya masih kurang gitu. Nah, makanya kita hadirnya PMI ini kita mau hadirkan di situ bahwasanya mahasiswa apalagi kesehatan tuh nggak cukup aja dia belajar di bidang akademik aja, harus non akademiknya juga harus seimbang Iya. gitu. Karena kita juga nanti di dunia kerja orang-orang kesehatan tetap bersosialisasi dengan orang lain Iya, gitu loh. benar. Kita cuma akademis aja, kita nggak mikir sosial yang lain, jadi ya sulit juga nanti di dunia kerja begitu sih Bukop. Biasanya public speaking memang mempengaruhi Iya, ya. gitu. Menurut saya juga public Soalnya speaking juga kan mempengaruhi. nakes kan langsung berhadapan langsung dengan pasien gitu. Iya, benar. Kalau nggak ngomongnya kurang lancar ya nanti Iya. ya bahaya juga tentang pemahaman dari pasien tersebut gitu. Iya sih, malah benar-benar. itu buka kemampuan public speaking saya kayak ngomong di depan umum itu terasah bener terasah Iya. itu gara-gara di PMI. Nah, tuh catat ngasah public speaking Iya, salah baru- satunya baru- dengan cara ikut PMI. Oke, Kayak lanjut. pertama kali semuanya tuh di PMI gitu. Dulu kan mungkin waktu SMA awal-awal ya sekedar pidato atau Iya. MC kayak gitu biasa. Tapi kalau di sini tuh kayak bener-bener Iya. tiba-tiba kamu jadi MC besok gitu. Bener besoknya jadi MC, besok jadi Soalnya udah pidato. terbiasa apa itu namanya sambutan juga itu iya udah terbiasa sambutan juga ya terus ya udah tanpa teks pun mungkin kita bisa lah ngomong gitu ya tuh ya tuh itu salah satu benefit kalau kita ikut PMII teman-teman. Oke, terus kalau perihal tadi kan Bu Kobian bilang nih kalau kita tuh juga kita juga bersosialisasi itu ya pasti banyak sekali relasi-relasi gitu yang kita jalin gitu. Ini apa aja sih kira-kira kegiatan dari rayon sendiri gitu ya, kegiatan dari rayon yang itu biasanya berkolaborasi antara ada nggak sih atau kalau nggak ada ya ada ya Ada. ya berkolaborasi antara si organisasi ini dengan akademiknya gitu atau fakultasnya atau prodinya deh gitu. Ada nggak kegiatan-kegiatan atau nggak apa-apa deh jabarin aja kegiatan apa aja gitu yang ada. Oke, jadi kegiatan di rayon kami itu kami kan juga anak kesehatan. Jadi di sini kami bukan
prokernya bukan non kesehatan aja, kita juga tentang kesehatannya gitu. Untuk pengembangan di akademik kita juga support juga di situ, kita juga ngajarin buat teman-teman itu kayak ngadain juga study club gitu, yang mana itu juga membahas tentang perkuliahan mereka gitu. Jadi kita juga support banget di bidang akademik, nggak sampai melupakan gitu. Kalau di bidang non akademiknya juga kita ngasih pemateri kayak ada di manajemen waktu, bagaimana public speaking yang baik, kita juga bersosialisasi dengan warga-warga, juga kita punya proker, kita tuh ngajar teman-teman TPK di sekitar kontrakan kita gitu. Itu sih, jadi kita nggak mulu-mulu tentang akademik dan tidak mulu-mulu tentang non akademik, kita balance antar keduanya gitu sih ya. Berarti lanjut Pak Kom. Pak Kom sampai Pak Yon maksudnya. Mohon maaf pemirsa. Pak Yon. Buka ya, buka menambahkan. Iya, kan ini buka juga tentang khusus yang perempuan nih, ada nggak sih gitu ya kegiatan-kegiatan perempuan gitu. Kalau yang di PMII biasanya disebut dengan Kopri. Kira-kira apa aja sih kegiatan Kopri-nya Ja'far Saifuddin gitu? Kalau dari Kopri Ja'far Saifuddin sendiri itu biasanya kita lebih ke memberikan wadah untuk minat bakat bukan. Jadi kan lebih ke perempuannya kan, fokusnya ya. Fokusnya lebih ke yang putri. Kalau yang putra kan sudah kopra. Oh bukan ya. Maksudnya kita kan pasti perempuan itu punya jatuh. Santai ya. Santai, grogi butuh itu wadah untuk berkembang sendiri gitu sebenarnya. Kalau di rayon itu kan sebenarnya kita sudah ada wadah sudah ada PMI sebenarnya. Cuman karena kita perempuan itu kadang masih ada rasa gengsi, terus malu kadang betul. Jadi kita memang benar-benar butuh wadah sendiri nih gitu, yang khusus ya udah perempuan aja gitu. Jadi kalau di Kopri itu kita sering melakukan kegiatan seperti latihan. Latihannya tuh ya minat bakat, kan teman-teman banyak yang minatnya di nari, ada yang nyanyi, ya, MC juga, public speaking gitu ya. Jadi bahkan kita kadang melakukan latihan nari bersama, sampai tampil ke beberapa acara fakultas juga pernah gitu. Yang nyanyi juga seperti itu gitu kan. Ngasahnya lebih ke minat bakatnya mereka aja sih, biar mereka leluasa dan nggak sungkan-sungkan untuk berpendapat, explore dirinya gitu, benar-benar. Itu tadi kalau kegiatan-kegiatannya meskipun mereka adalah rayon dari kesehatan gitu ya, fakultas kesehatan, tapi implementasi dari kegiatannya juga ada yang di TPK tadi ya, Pak Yon, seni juga TPK seni tari. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian ikut organisasi kesehatan terus berkecimpungnya cuma di kesehatan, terus akademiknya cuma ngurusi kalau kedokteran stetoskop, obat-obatan, farmasi, enggak, tenang aja. Juga sekedar info Bukop ya, alhamdulillah produk-produk dari kader-kader kami udah ada contohnya di fakultas dan di prodi. Jadi ketua-ketua dari himpunan, dari ketua Dema di FKIK itu kebetulan juga teman-teman sahabat-sahabat dari rayon kami, dari ketua semanya ada sahabat Abdu, dari ketua Demanya ada sahabat Rozak, terus dari ketua himpunan di farmasi juga dari sahabat-sahabat kami begitu. Jadi memang sudah terbukti dari sahabat-sahabat kami itu juga dapat proses di bidang akademik juga jalan di bidang non akademiknya, kepinginannya juga jalan juga gitu. Itu bukti yang konkret yang ada yang sekarang masih berproses begitu Bukop. Iya, saya setuju sih. Saya setuju banget soalnya mungkin dari selain fakultas juga ya, sama fakultas saya juga, kebetulan saya dari fakultas syariah Rayon Radigal Al Faruq. Jadi memang iya deh, saya juga merasa seperti itu gitu loh, teman-teman yang menjadi pemimpin-pemimpin gitu juga bagian dari kami gitu loh. Jadi kurang luar biasa gimana PMI ini ya. Gitu masih ragu-ragu. Iya, bukan hanya di dalam kampus Bukop, ketika sudah jadi alumni juga dari senior-senior kami yang udah dikerja itu kemarin alhamdulillah salah satu kader putri angkatan farmasi 2016 itu kan melanjutkan profesi di UNPAD, Universitas Bandung Bandung. Itu mendapatkan nilai IPK. Jadi kalau lulusan profesi apoteker itu ada
ujian kayak ujian nasional gitu, ujian dari semua mahasiswa seluruh Indonesia jurusan apoteker, dan kemudian senior kita itu Mbak Zahra itu mendapatkan nilai UKT tertinggi se Indonesia gitu. Itu produk dari kader-kader kami begitu. Tuh produk dari Rayon Jafar kesehatannya UIN Malang. Catat sekali lagi ya. Ya itu yang farmasi yang dokternya juga ada. Yang sekarang masih kan masih baru 2 angkatan dari dokter muda ya. Jadi sekarang bapak kami lagi proses kakak mas dan bapak kami lagi proses intensif. Jadi sebelum mereka terjun jadi dokter yang asli, mereka lebih sumpah tuh kayak untuk pengabdian dulu lah selama setahun itu. Jadi produknya udah konkret dari segi yang masih proses di kampus sampai udah kerja tuh banyak yang kerja di mana-mana, di industri ada, di rumah sakit ada. Jadi menyebar ya, nggak cuma di rumah sakit, di apotek, nggak cuma gitu ya. Ya gitu. Jadi kita kalau mungkin kami masih bingung tentang gimana sih dunia kerja yang di luar itu, kita gampang aja tinggal manggil senior-senior kami, kita sosialisasi gimana sih gambaran itu sudah sering gitu. Gitu. Makanya kalau teman-teman di sini yang nggak ikut PMI nggak kira tahu sih, nggak kira kenal juga gitu. Di sini Pak Ayon tuh. Gitu sih. Iya. Saya setuju banget sih. Itu berarti kita emang bisa bisa bertukar pikiran sama senior-senior lah ya. Apalagi memang senior-senior jebolan dari PMI juga hebat-hebat gitu ya. Khususnya dari Rayon Jafar, juga dari rayon-rayon lain gitu. Jadi jangan khawatir nih, justru kita kalau ikut PMI itu kita punya senior yang itu bisa buat sharing gitu ya. Jadi kebingungan kita, aduh gimana aku nggak bisa soal ini kita bisa sharing ke senior yang mungkin menurut kita enak buat diajak sharing gitu ya, gitu. Terus apa ya? Kalau perihal apa sih itu, saya mau ngomong apa ya, saya jadi lupa. Ada nggak sih lika-liku atau susah senengnya gitu, apa ya, mengikuti PMII sendiri gitu, apalagi Rayon Kesehatan. Pernah nggak sih kalian merasakan kesampingkan gitu, Jafar masih sedikit gitu, kadernya masih sedikit, masih belum bisa apa-apa gitu kan ya, barangkali itu pernah nggak? Dijawab dulu ya, dari saya ya. Kadang-kadang sih ada gitu kan, kami kan salah satu rayon yang masih muda dari yang lain, tapi kita juga bisa membuktikan bahwasanya kita juga bisa setara dengan rayon yang lain gitu, dan dengan beberapa produk kami, dan kita buktikan dari produk kader-kader kami itu ya bisa bersaing di tingkat univ dengan mahasiswa dari fakultas lain. Salah satu contohnya itu duta tahun 2021 ya, dari duta UIN Malang itu jebolan dari sahabati kami dari jurusan kami juga dari PMI gitu. Siapa sih namanya? Itu Fitriani. Oh iya. Nah itu duta UIN Malang itu dari sahabat-sahabat kami begitu. Ini kita buktikan dari situ. Jadi kita membuktikannya dari produk-produk jebolan kami begitu sih kok. Ya itu, jadi nggak inilah ya, maksudnya mereka meskipun sedikit dan muda tapi sudah memiliki banyak sekali produk-produk yang sangat luar biasa. Tadi contohnya duta itu tadi. Terus abis itu ini kira-kira apa ya yang kalau kesulitan sendiri ada nggak? Kalau kesulitan pasti ada gitu ya? Karena kan kita kan udah fokus juga di akademi, juga kita mengikuti organisasi. Jadi kalau udah mengikuti dua-duanya kita juga harus berani berkorban. Jadi kalau teman-teman yang nggak ikut organisasi itu mungkin mereka cuma fokus kuliah, habis itu ya udah selesai, nggak ada beban yang lain gitu. Juga yang didapatkan cuma akademik aja ketika kita ikut berproses di organisasi PMI khususnya ya. Jadi kita juga akademik juga kita biasanya kita belajar sampai tengah malam, kita juga selipin juga tentang kepentingan juga di organisasi kayak rapat dan sebagainya. Begitu. Jadi kita memang waktu untuk istirahatnya itu lebih terpotong daripada teman-teman yang nggak ikut PMI ini, nggak ikut organisasi gitu. Tapi hasilnya ya juga sama banyak aja. Ya. Kalau hasilnya ya lebih banyak kita dapat dua-duanya gitu. Terus abis itu kira-kira kegiatan apa sih yang paling menarik gitu? Satu aja atau
apa gitu dari kegiatan itu tadi? Mungkin yang paling diminati sama anak-anak gitu. Iya, mungkin dari yang Kopri dulu yang Kopri apa nih? Kalau Kopri Maksudnya buat umum deh, buat umum, buat non PMI bisa, buat PMI juga bisa. kita ada itu Kopri, biasanya Bu Kop, kayak sharing and caring gitu. Jadi memang terbuka buat umum gitu. Oh, buat umum juga Iya, buat gitu. umum juga. Biasanya itu narasumbernya diambil dari senior PMI atau dosen-dosen? Senior atau- PMI tapi kadang kita ngambil dari luar Jakfar, kadang juga Oh, gitu. tetap senior dari Jakfar Iya, gitu iya, ya. iya. Tapi tetap tujuannya ya tetap untuk membranding kader putri kita sendiri gitu. Walaupun sasarannya nggak cuma dari kader putri kita, juga untuk semua orang kan, untuk umum. Tapi kita dikhususkan ke kader putri kita sih sebenarnya. Tapi kalau untuk materi ataupun apa yang akan dibahas di situ itu sebenarnya secara umum menyeluruh gitu tentang entah itu kesetaraan gender kan sebenarnya nggak hanya di PMI kan. Iya, iya. Semuanya pasti harus paham karena itu sekarang sepertinya udah basic ya karena kesetaraan gender gitu. Kayak gitu. Oke, berarti sharing and caring itu yang bisa buat Kopri, non Kopri, PMI, non PMI gitu ya. Terus kalau di Rayon sendiri nih, buat umum ada nggak kegiatan buat umum gitu yang orang lain bisa masuk? Kalau di apa namanya, kalau di Rayon kayaknya nggak ada, kita fokusin aja di Kopri gitu, takutnya nanti kan saling bertabrakan, jadi kita kasih porsinya aja ke Kopri biar dia bisa bersaing dengan teman-teman yang cowok, biar menunjukkan maksudnya yang cewek itu lebih bisa gitulah gitu. Iya. Dan kita bagi aja sih buka. Oke, berarti memang ya wis gak maruk lah ya intinya ya, memang benar-benar dibagi. Iya. Berarti memang dari kegiatannya tadi juga banyak kegiatan akademik. Terus kalau kegiatan apa namanya di FKIK sendiri tuh pasti ya seminar-seminar gitu kan ya, Iya. seminar-seminar sampai blenger gitu. Pokok dapat sertifikatnya gitu aja. Itu biasanya itu apa namanya kanggo itu bahasa Indonesianya apa ya? Kepake. Perlu Aki mau namin kepake gitu, perlu buat apalagi semester akhir tuh biasanya kita ada yang namanya Misi SKKM. itu dari sertifikat gitu. Iya. Terus lainnya seminar apa? Kayak pelatihan kalau dari fakultas ada nggak? Kalau dari Farmasi ini. Kalau dari fakultas biasanya itu ikut dari Dema sama himpunan gitu. Berarti Kayaknya ada juga manajemennya dari pelatihan-pelatihan. Dema, Iya, HMJ. gitu. Intra. Dari Intra HMJS, gitu. Gitu sih. Gitu. Ya pernah nggak sih kolaborasi antara HMPS, Dema sama ini PMII? Pernah. Rayon. Pernah. Kebetulan ya. Kemarin ini Kemarin ya, waktu waktu puasa puasa. gitu. Apa tuh? Kegiatannya Waktu itu apa kita tuh? tuh kegiatannya bagi-bagi takjil sama kita juga apa namanya? Ke panti asuhan. Ya ke panti asuhan gitu. Jadi kita berkolaborasi dengan organisasi Intra, tapi tetap aslinya inisiatornya dari kita sih gitu. Jadi memang kita gimana biar terjalin komunikasi yang baik Iya, antara betul. Intra dengan Ekstra. Ekstra, Gitu. Iya, kegiatannya langsung ke masyarakat gitu sih. Berarti memang biasanya Dema HMPS juga banyak sekali proker ya, Iya, dan proker. itu kita juga bisa biasanya dari PMII juga bekerja sama sama Intra juga Iya. gitu. Jadi jangan khawatir nih kalau kalau mereka akan bentrok itu tidak akan. Mereka itu sangat akur kok ya, sangat akur gitu dan banyak sekali kegiatan-kegiatan menarik gitu. Contohnya kayak tadi Ramadan. Pokoknya menyesuaikan event kayaknya ya. Iya, Kalau gitu. Ramadan bagi takjil gitu ya, gitu. Terus itu juga buka info ya, biasanya kita nanti dengan biasanya kan teman-teman takut nih aku udah ikut di himpunan sama di Dema mau ke PMI nanti tambah sibuk gitu, jangan tahu enggak. Jadi kita tuh di PMI itu ya kita enggak terlalu sibuk di himpunan gitu, jadi bagaimana kita have fun dengan teman-teman, kita sambil belajar sambil jadi kita beriringan gitu karena jurusan kesehatan kan biasanya kenalnya dengan sibuk banget kan. Kalau farmasi biasanya kita fokus praktikum sambil nulis gitu ya, nulis laporannya. Kalau teman-teman dokter biasanya persiapan untuk ujian praktek USC gitu. Jadi jangan berpikir di PMI sibuk juga sama dengan himpunan, enggak, lebih lebih santai di kita daripada yang di himpunan gitu. Jadi udah enjoy aja lah gitu, teman-teman juga enak gitu sih. Bener, itu enjoy intinya. Kalau biasanya memang ada anak yang terlalu ambis gitu ya, aku mau Dema, aku mau HMJ, aku mau SEMA, aku mau ekstra. Waduh, sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Pokok manajemen waktu ada di kalian sendiri gitu ya, niat ada di kalian sendiri gitu. Sebenarnya bisa kok ya, intra sama ekstra ikut dua-duanya bisa. Cuman biasanya ya ada
administrasinya sendirilah, kalau yang ini nggak boleh ini gitu, biasanya kayak gitu. Tapi sahabat-sahabat kita juga banyak bukan jadi juga ikut di intra, juga ikut di ekstra gitu, mendominasi malahan dari mereka gitu. Iya, makanya itu banyak juga gitu. Terus apa namanya, enggak ya, bikin jenuh nggak sih kegiatan-kegiatan di fakultas itu, atau di menurut kalian deh? Nah makanya itu kan kegiatan di himpunan di fakultas kan jenuh kan, udah sibuk dengan kuliah, sibuk dengan tugas organisasi intra. Makanya itu kita di rayon kami itu kita cari gimana suasananya lebih berbeda dengan di intra yang nggak jenuh aja gitu. Makanya kita biasanya kita diskusi ya sambil guyon-guyon, hibur teman-teman. Nah, kesehatannya biasanya banyak tugas gitu, kan banyak tugas kalau diem tambah bingung kan, makanya kita mainlah ke rayon, kita diskusi di situ sambil guyon-guyon gitu. Emang kita enjoy aja sih gitu. Iya, biasanya sembari rujaan sih. Iya, sembari makan-makan. Gorengan Saya suka kalau lihat story-nya Bukop Ain itu sering banget kumpul rujaan. Bukop Ain kan pinter masak ya. Bukop Bian juga nggak kalah pinter masak gitu ya. Sangat ngopeni banget gitu. Terus juga, tapi nggak cuma geruduk-geruduk tok gitu kan, ada isinya gitu loh. Ketika kita ketika kita ngopi sampai malam itu jangan khawatir mek guyon-guyon tok, enggak. Kita juga pasti mengalir lah ya, mengalir gitu. Dan juga juga mengisi di sisi religi kok. Jadi seminggu sekali kita juga, meskipun anak-anak mahasiswa nggak lupa juga tentang religi kita. Jadi kita seminggu sekali itu kita malam Jumat kita ya isi kegiatan tahlilan, kalau nggak gitu ya kita mau tibaan gitu. Nah pasca itu kita ngisi lagi, kita sharing-sharing kembali mungkin dari teman-teman di sini ada yang bingung masalah akademik. Jadi setiap kegiatan kita isilah dengan sharing-sharing, mungkin ada yang dibingungkan gitu kan. Boleh ditanyain gitu. Nah, tuh berarti jangan khawatir kalau aku ikut PMI nanti jadi lupa sholat. Waduh. enggak, jadi lupa ngaji enggak. Kita ada tahlil, kita ada yasinan, tenang aja gitu ya. Terus saya tadi lupa tanya apa ya? Apa namanya? Kalau apa ya, dari apa namanya, dari kegiatannya sendiri itu, dari rayonnya ini enggak sih kayak pernah nggak bentrok gitu antara kegiatan PMI sama kegiatan intra, itu pernah bentrok nggak? Sering Sering ya? Iya, kadang-kadang bentrok, tapi kan kebetulan ya para ketuanya itu kan dari teman-teman kita. Jadi kita diskusikan bagaimana ini bisa berjalan nggak bertabrakan, sama-sama juga berjalan gitu. Intinya sih, komunikasi lah ya. Komunikasi gitu, komunikasi yang baik gitu sih. Komunikasi. Terus selain religius juga kajian ada nggak sih? Ada kajian, ya. Iya. Nah, tuh kajian biasanya buat mengasah intelektualnya kader-kader gitu ya. Betul. Jadi biar kita bisa mikir juga. Tapi selain biasanya di kajian itu orang-orang pada diem gitu, kadang-kadang pada diem gitu ya. Disuruh nanya diem, ada yang ditanyakan gayanya nulis, gayanya nunduk gitu. Ada kajian ya, itu kajiannya apa nih, terkait kesehatan tuh ya. Gitu, dan kita juga terkait kesehatan juga, kita juga peka juga terhadap lingkungan yang ada. Mungkin tentang kemarin itu juga tentang undang-undang tentang kesehatan, itu juga membahas juga gitu. Itu juga kita nggak buta tentang lingkungan, kita juga peka terhadap lingkungan yang ada sih. Gitu sih. Makanya tadi kan saya sempat bilang di awal, teman-teman sahabat-sahabat di DPMI ketika di kelas di kampus kan mereka aktif. Memang kita sebelumnya kita udah ajarin mereka bagaimana nanti kalau mau bertanya yang baik ke dosen bagaimana, itu benar-benar udah di di briefing lah bagaimana nanti supaya aktif gitu ya. Kan adanya diskusi tersebut membuat teman-teman yang awalnya itu pendiam terus nggak malu mau bertanya, di situ kita ajarin bagaimana harus berani ngomong gitu. Iya, benar-benar. Ya itu biasanya memang per rayon kayaknya sepertinya ada kajian ya. Itu memang buat mengasah intelektual anak, terus keberaniannya buat nanya gitu. Meskipun entah pertanyaannya apapun gitu ya, menurut yang penting berani ngomong, yang penting berani aja. Soalnya kadang-kadang ini buka pelajaran di farmasi kedokteran kan biasanya cukup sulit kan. Gitu. Makanya kalau teman-teman yang nggak paham terus nggak berani untuk bertanya, ya tetap dia bingung dan nggak tahu gitu. Makanya di sini kan bilang ke teman-teman tanya aja gitu. Yang tanya kan ada jawaban dari dosen-dosennya yang ngajar begitu sih. Kalau dari kader Putri sendiri ini nggak kopian kewalahan nggak sih? Enggak ya, enggak lah. Have fun ya justru ya. Have fun banget malah. Have fun, biasanya fun saya juga gitu. Have fun banget. Kalau di Kopri itu kan kebetulan kader saya sendiri 20 cuman. Oh, ya, itu dari Kopri 20. itu. Tapi kalau pengurusnya 20. Jadi lebih
susahnya tuh bukan ngatur orangnya sebenarnya, tapi bagaimana menyusun acaranya dengan apik dan baik itu. Iya, biasanya seperti Susahnya itu di situ, memang. ya. Kalau untuk orang lainnya alhamdulillah semuanya kooperatif sekali Bu. Kooperatif, aktif-aktif Iya, ya, aktif-aktif meskipun sekali. ya udahlah aktif aja. Kalau apa ya, biasanya tuh Kopri memang tempatnya buat kalau memang dia belum bisa berani ke apa ya, biasanya forum-forum Besar. rayon gitu ya. Forum kecil Ya, dulu. di Kopri dulu lah paling tidak, biasanya seperti itu gitu loh. Soalnya ya namanya sifat perempuan ya, malu-malu sih ya, malu-malu gitu. Gitu aja deh. Kira-kira ada pesan nggak nih? Ada pesan-kesan nggak nih buat sahabat-sahabati gitu ya? Sahabat-sahabati di seluruh dunia, khususnya buat sahabat-sahabati rayon yang kalau ada rayon kesehatan gitu, atau mahasiswa-mahasiswi FKIK atau Iya. mahasiswi-mahasiswi kesehatan gitu. Ada kesan dan pesan nggak? Ini dari buka belum kita sekalian nutup. Oke, kalau kesan dan pesan sebenarnya jangan takut untuk bergerak, udah itu aja. Jangan takut untuk Iya. bergerak. Semuanya itu pasti memang ada batasnya, ada titik capeknya sendiri gitu. Iya. Tapi kalau misalkan memang kita berkemauan untuk maju terus aja gitu, insya Allah pasti bisa. Maksudnya di bidang apapun itu, di dalam segi apapun itu, jangan takut untuk bergerak. Berarti jangan takut buat explore. Explore terus Jadi aja. intinya kalau kita ikut organisasi tapi kalau kita berdiam diri itu merupakan sesuatu yang percuma. Mending sampean kuliah pulang bubuk gitu ya, daripada di organisasi terus nggak dapat apa-apa, nggak mau explore dirinya gitu. Ini kalau dari Pak Yun nih. Kalau dari saya buka terus berproses gitu, karena memang kadang-kadang teman-teman lihatnya kan ikut organisasi apa sih yang aku dapat gitu, lihatnya sekarang aja gitu, padahal dapat hasil dari situ berproses tuh ya nggak di tengah, kan nggak tahu kan, setiap orang berbeda-beda, yang dapat di tengah dan dapat di akhir gitulah. Kan tetaplah berproses, tetap nanti akan ada hasilnya gitu pokok. Gitu, tetap berproses meskipun prosesnya sekecil Lika-liku, apapun itu ya. pasti ya, lika-liku pasti ada hasilnya Hasilnya, gitu. betul. Tidak ada yang mustahil kalau kita udah mau Oke. berproses gitu Iya. ya. Oke, Pak Yon, Noval, Bu Kobian, terima kasih banyak atas Iya, waktunya. terima kasih juga. Iya. Buat sahabat-sahabati yang ada di seluruh Indonesia, khususnya buat sahabat-sahabati PMI Komisariat PMI Komisariat Sunan Ampel Malang, jangan lupa subscribe YouTube PMII UIN Sunan Ampel Malang. Begitu Pak? Apa gimana ya? PMII UIN Malang. Jangan lupa subscribe di YouTube-nya dan jangan lupa kepoin juga Instagram Komisariat Sunan Ampel Malang dan Kopri PMII UIN Kopri PMII Sunan Ampel Malang gitu. Aduh, susah sekali namanya ya. Dari saya cukup sekian, teman-teman pemirsa, mohon maaf jikalau ada patah dua patah kata dari saya, entah itu Pak Yon dan Bu Kobian yang tidak berkenan di hati permisa. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Jangan lupa pokoknya itu loh, tanda lonceng itu loh ya. Biar subscribe, like, komen sama tanda lonceng cek gak ketinggalan episode terbarunya gitu ya. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.